Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman peserta PPG yang saya banggakan. Kita sudah sampai kepada topik 8 yang merupakan topik terakhir dari modul profesional Matpel Akidah Akhlak dengan tema moderasi beragama. Modul ini merupakan modul terakhir. Dan setelah ini kita akan bersama-sama mengerjakan tugas mandiri dan tugas refleksi, kemudian tugas akhir mandiri. Semoga setelah kita selesai mempelajari semua topik pada modul ini, kita diberi pemahaman tentang modul profesional ini, pemahaman mendalam tentunya, agar kita nanti sama-sama memperoleh kemudahan dalam mengerjakan tugas-tugas selanjutnya, termasuk tugas mandiri, tugas profesional, dan juga tugas akhir mandiri, sehingga kita dapat meraih kelulusan dengan nilai yang berkualitas dan nilai yang memuaskan. Bagaimana isi dari topik 8 moderasi beragama? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Topik 8 moderasi beragama. Definisi moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap, cara pandang, dan praktek beragama yang menekankan keseimbangan dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama. Konsep ini mengedepankan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan penghormatan, berharap keberagaman untuk mencegah terjadinya ekstremisme, baik dalam bentuk radikalisme maupun liberalisme. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keimanan seseorang, melainkan mengajarkan cara beragama yang menghindari sikap berlebihan atau menyimpang. Landasan moderasi beragama meliputi 1. Nilai-nilai universal agama. Semua agama mengajarkan kebaikan seperti kasih sayang, keadilan, kejujuran, dan perdamaian. Moderasi beragama memastikan nilai-nilai ini menjadi inti dalam praktek keagamaan. 2. Kebangsaan. Moderasi beragama mendukung integrasi nasional dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar kehidupan berbangsa. 3. Prinsip wasatiyah atau keseimbangan. Dalam Islam, moderasi beragama diilhami oleh prinsip ummatan wasaton, umat yang moderat, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 43. Moderasi beragama tidak berarti bahwa mencampur adukan kebenaran dan menghilangkan jati diri masing-masing. Sikap moderasi tidak menistakan kebenaran. Kita tetap memiliki sikap yang jelas dalam suatu persoalan tentang kebenaran, tentang hukum suatu masalah. Namun dalam moderasi beragama, kita lebih pada sikap keterbukaan menerima bahwa di luar diri kita ada saudara sebangsa yang juga memiliki hak yang sama dengan kita sebagai masyarakat yang berdaulat dalam bingkai kebangsaan. Masing-masing orang memiliki keyakinan di luar keyakinan atau agama yang mesti kita hormati dan akui keberadaannya. Untuk itu kita perlu terus-menerus bertindak dan beragama dengan cara moderat. Moderasi dalam Islam telah dicontohkan oleh para pendahulu kita, mulai dari nabi kita, sahabat, para ulama, termasuk ulama-ulama kita adalah berlaku adil atas sesama tanpa harus melihat latar belakang agama, ras, suku, dan bahasa. Dalam lingkup masing-masing agama juga terdapat keragaman paham agama. Satwa 2007 menyebutkan adanya 2 wajah yang merupakan manifestasi sosiokultural ajaran Islam yang tidak bisa dilepas dari pola epistemologis yang dilaluinya yang berbeda secara sosiokultural. Pertama, wajah Islam yang ramah, bersahabat, toleran, dan inklusif, yang siap berdampingan dengan para penganut keyakinan yang berbeda dan dengan
sendirinya melihat perbedaan sebagai rahmat, dan kedua, wajah Islam yang garang, mudah marah, tidak toleran, dan eksklusif yang menjadi antagonis bagi wajah Islam yang pertama. Sikap moderat dalam beragama berasal dari konsep tawasud, karena dalam segala aspek ajarannya, Islam itu berkarakter moderat. Kita dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam beragama atau bersikap ekstrim atau wulu. Allah memerintahkan bersikap tawazun atau seimbang. Dalam Quran surat Ar-Rahman, dan langit Allah tinggikan dan timbangan diletakkan agar kamu jangan melampaui timbangan keseimbangan. Dalam Risalah Jakarta disepakati bahwa konservatisme adalah sesuatu yang lumrah dalam beragama, karena pemeluk agama berkewajiban memelihara keyakinan dan praktek keagamaannya. Namun yang perlu untuk dihindarkan oleh setiap pemeluk agama adalah sikap yang terlalu berlebihan dalam beragama atau ultrakonservatisme. Dalam Islam, sikap tidak berlebih-lebihan tersebut berangkat dari konsep al-wasatiyah yang bermakna seimbang. Dalam konteks Indonesia, al-wasatiyah meniscayakan keseimbangan antara beragama menurut teks kitab suci dengan penerapannya secara kontekstual. Pertimbangan konteks dalam beragama berangkat dari prinsip-prinsip maqasid atau tujuan ditetapkannya hukum Islam atau syariah. Moderasi Islam jadi paham keagamaan keislaman yang mengejawantahkan ajaran Islam yang sangat esensial. Ajaran yang tidak hanya mementingkan hubungan baik kepada Allah, tapi juga yang tak kalah penting dalam hubungan baik kepada seluruh manusia. Bukan hanya pada saudara seiman, tetapi juga kepada saudara yang beda agama. Moderasi ini mengedepankan sikap keterbukaan terhadap perbedaan yang ada, yang diyakini sebagai sunnatullah dan rahmat bagi manusia. Selain itu, moderasi Islam tercerminkan dalam sikap yang tidak mudah untuk menyalahkan, apalagi sampai pada pengkafiran terhadap orang atau kelompok yang berbeda pandangan. Moderasi Islam lebih mengedepankan persaudaraan yang berlandaskan pada asas kemanusiaan, bukan hanya pada asas keimanan atau kebangsaan. Pemahaman seperti itu menemukan momentumnya dalam dunia Islam secara umum yang sedang dilanda krisis kemanusiaan, dan Indonesia secara khusus yang juga masih mengisahkan sejumlah persoalan kemanusiaan akibat dari sikap yang kurang moderat dalam beragama. Konsekuensinya, perkembangan hukum Islam menjadi dinamis dan sesuai zaman. Fahrudin 2019. B. Konsep dan teori moderasi beragama. 1. Peta konsep moderasi beragama. Moderasi beragama membahas beberapa hal. 1. Pemahaman agama yang inklusif. 2. Toleransi antar umat beragama. 3. Anti kekerasan dalam beragama. 4. Keadilan dalam kehidupan keislaman, keagamaan. 5. Penguatan wawasan kebangsaan. 5. Pendidikan dan sosialisasi moderasi beragama. 7. Pemberdayaan masyarakat. 8. Kerjasama lintas agama dan budaya. 2. Konsep beragama. Konsep moderasi beragama mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk menciptakan harmoni dalam keberagaman serta mencegah ekstremisme dalam praktek keagamaan. Berikut adalah konsep utamanya. A. Pemahaman agama yang inklusif. B. Toleransi antar umat beragama. C. Anti kekerasan dalam beragama. D. Keadilan dalam kehidupan keagamaan. E. Penguatan wawasan kebangsaan. F. Pendidikan dan sosialisasi moderasi beragama. G. Pemberdayaan masyarakat. H. Kerjasama lintas agama dan budaya. 3. Teori terkait moderasi beragama. A. Pengertian moderasi beragama. Secara bahasa, moderasi berasal dari kata moderat yang berarti sedang, berimbang, atau tidak berlebihan. Dalam konteks ini, moderasi merujuk pada cara beragama yang tidak ekstrim atau berlebihan, tetapi tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip agama dengan cara yang lebih seimbang, toleran, dan damai. Moderasi beragama berarti seseorang yang menjalankan ajaran agama
dengan pendekatan yang moderat, menghindari ekstremisme, serta berusaha untuk menciptakan keharmonisan dalam hidup beragama di tengah keberagaman. Secara istilah, moderasi beragama adalah suatu pendekatan dalam beragama yang menjaga keseimbangan antara komitmen terhadap ajaran agama dengan penerimaan terhadap perbedaan dan keberagaman. Moderasi beragama mendorong pemeluk agama untuk menghindari sikap ekstrim, intoleransi, dan fanatisme berlebihan dalam memahami ajaran agama. Ini juga mencakup penerimaan terhadap nilai-nilai toleransi, dialog antar agama, serta kehidupan bersama yang harmonis dalam masyarakat yang pluralistik. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah yang memiliki persamaan makna dengan kata tawassut atau tengah-tengah, i'tidal atau adil, dan tawazun atau berimbang. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut wasit dalam bahasa Arab. Kata wasatiyah diartikan sebagai pilihan terbaik. Bahkan kata wasit sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata wasit yang memiliki 3 pengertian, yaitu penengah atau perantara, atau misalnya dalam perdagangan bisnis, 2 pelerai pemisah pendamai antara yang berselisih, dan 3 pemimpin di pertandingan. Video dapat diakses melalui link YouTube berikut. Kementerian RI mengemukakan bahwa moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Menurut Lukman Hakim Saifuddin, moderasi beragama merupakan proses memahami serta mengamalkan ajaran agama dengan adil dan seimbang, agar dapat terhindar dari perilaku yang ekstrim atau berlebihan saat mengimplementasikannya. Cara pandang dan sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat multikultural seperti Indonesia, karena dengan cara tersebut keberagaman disikapi dengan bijak, serta toleransi dan keadilan dapat terwujud. Moderasi beragama menurut Muhammad Quraisy Shihab dalam moderasi wasatiyah bukanlah sikap yang bersifat tidak jelas atau tidak tegas terhadap sesuatu seperti sikap netral yang pasif, bukan juga pertengahan matematis. Moderasi beragama bukan sekedar urusan perorangan, melainkan juga urusan tiap kelompok, masyarakat, dan negara. Moderasi beragama menurut Alim Muhammad As-Salabdi, wasatiyah atau moderasi adalah hubungan yang melekat antara makna khairiyah dan batiniyah baik yang bersifat indrawi dan maknawi. Dalam The Middle Path of Moderation in Islam karya Muhammad Hashim Kamali, moderasi ini dipandang sebagai inti ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan seperti satu antara dunia dan akhirat. Islam tidak hanya mementingkan kehidupan akhirat, tetapi juga mengajarkan pentingnya kemajuan dan kesejahteraan dunia. 2 antara spiritualitas dan materialitas. Seorang muslim dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan rohani tanpa melupakan kebutuhan jasmani. 3 antara individu dan masyarakat. Moderasi menuntut penghormatan terhadap hak-hak individu sambil menjaga kepentingan bersama. 4 antara teks dan konteks. Mengaplikasikan ajaran Islam harus mempertimbangkan konteks zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Al-Quran dan hadis. Dalam pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah cara pandang dan cara kita bersikap adil dan berimbang dalam menghargai dan menyikapi perbedaan keberagaman agama, serta perbedaan ras, suku, budaya, adat istiadat, dan etis agar kesatuan antar umat beragama tetap terjaga serta dapat memelihara kesatuan negara. B. Prinsip-prinsip dasar moderasi beragama. Prinsip dasar moderasi adalah adil dan seimbang. Salah satu sikap dasar moderasi beragama yaitu selalu menjaga keseimbangan di antara 2 hal. Misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, kepentingan individual dan kemaslahatan umum, antara keharusan dan kesukarelaan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Prinsip yang pertama adalah adil. Dalam KBBI, kata adil memiliki arti 1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak, 2. Berpihak pada kebenaran, 3. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.
Secara bahasa, keadilan lebih sering disebut dengan istilah i'tidal yang artinya lurus dan tegas. Maksudnya yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak serta memenuhi kewajiban secara proporsional. Kata adil tidak bisa dipisahkan dari arti sama, yaitu persamaan hak. Dalam hal ini, persamaan akan melahirkan bagi setiap individu sehingga tidak memiliki kecenderungan untuk memihak pada yang lainnya. Prinsip keseimbangan dapat diartikan sebagai tidak berkekurangan dan tidak berkelebihan. Tetapi pada saat yang bersamaan, prinsip tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sikap menghindar dari situasi sukar atau sikap menarikan diri dari tanggung jawab. Prinsip yang kedua, keseimbangan yaitu istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan bersikap seimbang bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka bersikap seimbang bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka bersikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak pada keadilan. Hanya saja keberpihakannya tidak sampai merampas hak orang lain yang berakibat merugikan. Indikator moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan pemahaman keagamaan yang mengambil posisi di tengah, tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Dalam konteks wasatiyah, pemahaman ini mengandung prinsip keagamaan yang mengarah pada upaya untuk mengatur kehidupan secara seimbang. Keseimbangan menjadi sangat penting untuk dipahami oleh setiap muslim dalam mengamalkan ajaran Islam. Pemahaman Islam yang seimbang, seseorang tidak akan cenderung pada suasana batin keimanan yang emosional. Ketika sikap keagamaan ditunjukkan dengan ekspresi kemarahan, akan mudah ditebak bahwa seorang telah dikuasai oleh nafsu amarahnya. Pada dasarnya, moderasi beragama mengutamakan keseimbangan dan keadilan dalam keagamaan. Maka akan terlihat indikatornya ketika paham keagamaan tersebut searah dengan penerimaannya terhadap nilai-nilai budaya dan kebangsaan. Pemahaman keagamaan ini lebih mengedepankan pada sikap toleransi untuk terwujudnya kedamaian bangsa dan negara. Berikut ini merupakan 4 hal yang menjadi indikator moderasi beragama, yaitu 1. Komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan menjadi indikator yang sangat penting terutama ketika dikaitkan dengan munculnya paham-paham baru keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya yang sejak dulu sudah terpatri sebagai identitas kebangsaan yang luhur. Kemunculan paham keagamaan tersebut akan mengarah pada sikap mempertentangkan antara ajaran agama dengan budaya, karena ajaran agama seolah-olah menjadi musuh budaya. Pemahaman keagamaan ini kurang adaptif karena sejatinya ajaran agama merupakan semangat untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Pada saat ini, persoalan komitmen kebangsaan juga sangat penting untuk diperhatikan. Ketika muncul pemahaman baru keagamaan yang bersifat transnasional yang bertujuan mewujudkan cita-cita pembentukan sistem negara yang tidak mau bertumpu pada konsep negara yang berbasis bangsa, karena ini mendirikan sistem kepemimpinan yang enggan mengakui kedaulatan bangsa. Ketika paham tersebut bermunculan di tengah masyarakat, maka akan mengkhawatirkan bagi keutuhan bangsa Indonesia. Pemahaman keagamaan dan kebangsaan harus diletakkan dalam konsep keseimbangan. Dalam hal ini, indikator moderasi beragama dapat dilihat dari komitmen pemahaman keagamaan seseorang yang sekaligus dikemas dalam bingkai kebangsaan. Segala bentuk paham keagamaan yang memiliki ideologi untuk menjauhkan individu maupun kelompok masyarakat dari komitmen kebangsaan dengan tujuan mendirikan negara sendiri di luar sistem NKRI dianggap tidak sesuai dengan indikator moderasi beragama. 2. Toleransi. Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Urgensi dari toleransi adalah sikap saling terbuka. Selain keterbukaan dalam menyikapi perbedaan, toleransi mengandung sikap menerima, menghormati yang lain, serta menunjukkan perilaku yang positif.
Dalam demokrasi, toleransi menjadi fondasi terpenting sebagai sikap dalam menghadapi berbagai perbedaan. Demokrasi akan terlaksana dengan baik ketika masyarakat mampu mengendalikan kehendak sendiri dan menerima pendapat orang lain. Oleh karena itu, keberhasilan demokrasi sebuah bangsa dapat diukur dengan sejauh mana toleransi bangsa tersebut. Semakin tinggi toleransinya terhadap perbedaan, maka bangsa itu cenderung semakin demokratis. Demikian juga sebaliknya. Perspektif toleransi sebenarnya tidak hanya berhubungan dengan keyakinan agama, namun bisa mengarah pada perbedaan bahasa daerah, ras, suku, dan lain sebagainya. 3. Anti kekerasan. Munculnya radikalisme atau kekerasan dalam konteks moderasi beragama merupakan akibat dari pemahaman keagamaan yang sempit. Sikap yang muncul dari ide atau gagasan dan pemahaman ini cenderung ingin melakukan perubahan pada tatanan kehidupan masyarakat dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang mengatasnamakan agama. Kekerasan dari sikap keagamaan radikal tidak hanya pada kekerasan fisik, namun juga kekerasan secara verbal. Ini dari tindakan radikalisme adalah sikap seseorang atau masyarakat yang menggunakan cara kekerasan dalam membawa perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam waktu yang singkat dan secara drastis, serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme biasanya dikaitkan dengan terorisme, karena kelompok radikal akan melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror orang-orang yang berbeda pemahaman dengan mereka. Meskipun radikalisme sering dikaitkan dengan agama tertentu, namun pada dasarnya radikalisme bisa berkaitan dengan semua agama. Adanya radikalisme dikarenakan perspektif ketidakadilan yang dialami individu atau sekelompok orang. Persepsi tersebut akan melahirkan radikalisme jika dikelola secara ideologis dengan kebencian terhadap kelompok yang dianggap tidak adil dan mengancam identitasnya. Maka dari itu, indikator moderasi beragama yang berhubungan dengan paham radikalisme terletak pada sikap keagamaan yang seimbang dan adil. Sikap keagamaan yang mengutamakan keadilan, saling menghormati dan memahami perbedaan di tengah masyarakat. 4. Akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Praktik dan perilaku keagamaan yang akomodatif terhadap kebudayaan lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan menerima amalan keagamaan yang mendukung kebudayaan lokal dan tradisi. Seseorang yang moderat cenderung lebih ramah untuk menerima budaya lokal dan tradisi dalam perilaku keagamaannya, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Tradisi keagamaan yang adaptif ditandai dengan kemauan untuk menerima perilaku beragama yang tidak hanya menekankan pada norma yang berlaku, melainkan juga menyesuaikan lingkungan dan situasi yang selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sebaliknya, ada kelompok yang tidak akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan, karena mempraktekkan sebuah tradisi dalam beragama akan dianggap sebagai tindakan yang merusak keaslian agama. Namun praktek keagamaan ini tidak bisa serta-merta menggambarkan moderasi seseorang. Hal ini hanya bisa digunakan untuk sekedar melihat kecenderungan secara umum. Masih harus dibuktikan mengenai pandangan bahwa seseorang yang semakin akomodatif terhadap tradisi dan budaya lokal akan semakin moderat dalam beragama. Bisa saja tidak ada hubungan positif antara sikap moderat dengan akomodatif terhadap kebudayaan lokal dalam beragama. 4. Penelitian yang relevan terkait moderasi beragama. A. Moderasi beragama. Analisis kebijakan dan strategi penguatan di Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Penelitian ini menganalisis kebijakan penguatan moderasi beragama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Artikel ini mengidentifikasi 5 strategi penguatan moderasi beragama, termasuk penyiaran agama, sistem pendidikan, pengelolaan rumah ibadah, pengelolaan ruang publik, dan pesantren. B. Moderasi beragama dalam tinjauan krisis kebebasan beragama tahun 2022. Artikel ini mengkaji program moderasi beragama sebagai kebijakan resmi pemerintah dalam tata kelola keagamaan.
Penelitian ini menyoroti tantangan implementasi moderasi beragama di masyarakat, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara identitas keagamaan dan kebangsaan. C. Moderasi beragama dalam ruang digital. Studi pengaruh utama moderasi beragama di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri oleh Wildani Hafni tahun 2020. Artikel ini membahas pentingnya pengaruh utamaan moderasi beragama dalam ranah digital untuk menyuarakan narasi keagamaan yang moderat dan toleran. Penulis menekankan peran perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dalam memperkuat konten moderasi beragama melalui ruang digital sebagai upaya konter naratif terhadap ekstremisme. D. Moderasi beragama dan masa depan Indonesia tahun 2022. Penelitian ini membahas tantangan yang dihadapi Indonesia terkait dengan moderasi beragama, termasuk isu intoleransi, radikalisme, dan terorisme. 5. Praktek baik implementasi moderasi beragama. A. Integrasi moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan, konteks sekolah dan universitas. Terutama perguruan tinggi berbasis agama telah mengintegrasikan moderasi beragama dalam kurikulum untuk menanamkan nilai-nilai toleransi. Contoh, mata kuliah khusus seperti moderasi beragama di perguruan tinggi Islam. Pelatihan guru dalam menyampaikan pesan moderasi melalui pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Hasil, siswa memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya menghargai perbedaan. B. Pengembangan modul dan buku ajar moderasi. Kementerian Agama dan Lembaga Pendidikan menyusun modul pembelajaran tentang moderasi beragama yang mencakup nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kerukunan umat beragama. C. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Konteks FKUB di berbagai daerah di Indonesia. Praktek mengadakan dialog rutin lintas agama untuk membahas isu-isu sosial keagamaan, mencari solusi bersama atas konflik antar umat beragama. Hasil, tercipta ruang komunikasi terbuka yang mencegah kesalahpahaman antar agama. D. Produksi konten moderasi di media sosial. Konteks pemanfaatan platform digital YouTube, Instagram, TikTok oleh pemerintah, lembaga agama, dan komunitas pemuda. Praktek membuat video, infografis, dan artikel edukatif yang mempromosikan nilai-nilai toleransi, kampanye daring melawan ekstremisme dan radikalisme, seperti tagar moderasi beragama. Hasil, menjangkau generasi muda untuk memahami pentingnya moderasi dalam kehidupan beragama. Pelatihan literasi digital. Pelatihan kepada masyarakat agar mampu memilah informasi terkait isu agama, sehingga terhindar dari hoaks dan propaganda radikal. F. Pelibatan pemimpin agama. Pemimpin agama dilatih untuk menyampaikan pesan-pesan moderasi dalam khutbah, ceramah, atau pengajian. Video dapat diakses melalui link YouTube. Fokus pada tema seperti ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan, dan ukhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. C. Urgensi dan manfaat moderasi beragama. 1. Urgensi moderasi beragama. A. Mencegah konflik. Keberagaman agama di Indonesia berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Moderasi beragama menjadi benteng pertahanan untuk mencegah terjadinya konflik horizontal yang berakar dari perbedaan agama. B. Menjaga kerukunan. Moderasi beragama menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama. Saling menghormati dan toleransi menjadi kunci untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. C. Meningkatkan kualitas hidup. Dengan adanya moderasi beragama, masyarakat dapat hidup dengan lebih tenang, aman, dan damai. Hal ini akan berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. D. Menjaga citra positif bangsa. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman. Dengan menerapkan moderasi beragama, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam menjaga kerukunan umat beragama. 2. Manfaat menanamkan moderasi beragama. Kehidupan sosial kemasyarakatan. A. Toleransi. Moderasi beragama menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama. Hal ini tercermin dalam sikap saling menghormati tempat ibadah, perayaan hari besar agama, dan keyakinan masing-masing.
B. Kerjasama. Moderasi beragama mendorong kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan, misalnya dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, atau pembangunan. C. Keadilan. Moderasi beragama mengajarkan pentingnya berlaku adil terhadap semua orang tanpa memandang agama dan kepercayaan. D. Damai. Moderasi beragama menciptakan suasana yang damai dan harmonis dalam masyarakat. Konflik dan kekerasan yang didasari oleh perbedaan agama dapat dihindari. E. Perkembangan. Moderasi beragama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan agama dan budaya masing-masing. Setiap agama dapat berkembang secara bebas tanpa mengganggu agama lain. 3. Contoh penerapan moderasi beragama kehidupan sosial kemasyarakatan. A. Kerjasama antar umat beragama dalam kegiatan sosial, baksos bersama, kegiatan bakti sosial yang melibatkan berbagai komunitas agama, seperti membersihkan tempat ibadah bersama, memberikan bantuan pada korban bencana alam, atau mengadakan donor darah. Perayaan hari besar bersama. Merayakan hari besar agama lain dengan saling menghormati dan memberikan ucapan selamat, misalnya umat Muslim ikut merayakan Natal bersama umat Kristiani. B. Dialog antar agama. Forum diskusi. Mengadakan forum diskusi atau seminar antar agama untuk saling berbagi pengetahuan dan pemahaman tentang agama masing-masing. Kunjungan saling. Melakukan kunjungan ke tempat ibadah agama lain untuk belajar dan saling mengenal. C. Pendidikan moderasi beragama. Kurikulum sekolah. Mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum sekolah. Pendidikan orang tua. Memberikan pendidikan kepada orang tua tentang pentingnya moderasi beragama. D. Penghormatan terhadap tempat ibadah. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat ibadah. Tidak mengganggu kegiatan ibadah. Menghormati waktu ibadah agama lain dan tidak melakukan kegiatan yang mengganggu. M. Media massa yang bertanggung jawab. Berita objektif. Media massa menyajikan berita yang objektif dan tidak provokatif. Promosi toleransi. Media massa berperan aktif dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama. F. Penegakan hukum yang adil. Perlindungan terhadap minoritas. Negara memberikan perlindungan hukum yang sama kepada semua warga negara tanpa memandang agama. Penindakan terhadap pelaku kekerasan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan berbasis agama. D. Prosedur implementasi moderasi beragama. Perencanaan. A. Identifikasi kebutuhan. Analisis isu-isu intoleransi, radikalisme, atau konflik yang ada di masyarakat atau institusi. Pemahaman tentang karakteristik masyarakat sasaran, budaya, agama, pendidikan. B. Penyusunan kebijakan. Merumuskan kebijakan yang mendukung moderasi beragama, misalnya melalui program di institusi atau kegiatan masyarakat. C. Penyusunan modul dan materi. Membuat modul, buku panduan, atau konten media yang berisi nilai-nilai moderasi atau toleransi, keadilan menghargai perbedaan. 2. Sosialisasi. A. Melibatkan tokoh agama dan masyarakat. Tokoh agama, pemimpin adat, dan pemimpin komunitas dilibatkan sebagai penyampai pesan. B. Penyuluhan dan seminar. Mengadakan seminar, diskusi, atau pelatihan untuk memperkenalkan moderasi beragama. C. Pemanfaatan media. Menggunakan media sosial, radio, atau televisi untuk menyampaikan pesan-pesan moderasi. 3. Pelaksanaan. A. Pendidikan. Mengintegrasikan nilai-nilai moderasi dalam kurikulum di sekolah dan perguruan tinggi. Mengadakan pelatihan guru untuk menyampaikan konsep moderasi beragama secara efektif. B. Kegiatan lintas agama. Mengadakan dialog lintas agama atau kerjasama dalam kegiatan sosial. 4. Penguatan kapasitas. A. Pelatihan intensif. Melatih pemimpin agama, guru, dan aktivis komunitas agar mampu menjadi fasilitator moderasi beragama. B. Pengembangan komunitas. Membentuk kelompok kerja atau forum moderasi beragama di tingkat lokal.
5. Evaluasi pengukuran dampak. Melakukan survei atau wawancara untuk mengukur pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai moderasi. B. Umpan balik. Mengadakan forum diskusi untuk menerima masukan dari masyarakat, tokoh agama, dan peserta program. C. Perbaikan program. Memodifikasi program berdasarkan hasil evaluasi agar lebih relevan dan efektif. E. Kontekstualisasi atau sesuai dengan kearifan lokal. 1. Pendekatan budaya lokal. A. Menggunakan tradisi lokal sebagai media moderasi. Contoh tradisi gotong royong di Indonesia dapat menjadi contoh praktek nilai moderasi yang menekankan kerjasama tanpa memandang perbedaan agama. 2. Tradisi sedekah bumi atau rakyat di Jawa sering melibatkan masyarakat lintas agama mencerminkan harmoni dalam keberagaman. Implementasi menanamkan nilai-nilai toleransi melalui penguatan tradisi lokal yang memupuk persatuan. B. Seni budaya sebagai media dakwah moderasi. Contoh pegelaran seni seperti wayang kulit yang memasukkan narasi tentang pentingnya toleransi. 2. Kesenian tradisional seperti tari saman di Aceh atau debus di Banten dapat menjadi sarana menyampaikan pesan harmoni dan moderasi. Implementasi melibatkan seniman lokal untuk memasukkan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam karya seni. 2. Pendekatan filosofis lokal. 2. Mengadopsi nilai filosofis lokal, contoh nilai Trihita Karana di Bali yang menekankan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam, sejalan dengan prinsip moderasi beragama. Video dapat diakses melalui link YouTube. Filosofi Pasawari Pataka Pamahanu Nusa dari Malaka yang berarti kerjasama dan persatuan dapat menjadi dasar dalam mempromosikan kerukunan beragama. Implementasi menyesuaikan pesan moderasi dengan filosofi yang sudah dikenal dan diterima masyarakat. 3. Praktek religius lokal. Memanfaatkan ritualitas keagamaan lokal. Contoh perayaan hari besar keagamaan seperti Grebek Maulid di Yogyakarta sering diikuti oleh masyarakat lintas agama. Video dapat diakses melalui link YouTube. 2. Ritual adat seperti Pesta Patimura di Maluku yang mengandung pesan persatuan dalam keberagaman. Video dapat diakses melalui YouTube. Implementasi menguatkan aspek moderasi dalam kegiatan spiritual keagamaan lokal untuk mengedukasi masyarakat. 4. Pendidikan berbasis kearifan lokal. Pengintegrasian kearifan lokal dalam kurikulum. Contoh di daerah Sunda, nilai silih asuh dapat dimasukkan dalam pelajaran pendidikan agama untuk mengajarkan toleransi dan moderasi. Pendidikan informasi melalui cerita rakyat seperti legenda Malin Kundang atau Sangkuriang dapat mengajarkan pentingnya harmoni sosial. Video dapat diakses melalui link YouTube. Implementasi guru menyisipkan pesan moderasi beragama melalui cerita atau tradisi lokal yang sudah akrab di masyarakat. F. Metakognisi moderasi beragama. 1. Listen learn. A. Keberagaman adalah kekayaan. Moderasi beragama mengajarkan kita bahwa keberagaman agama bukanlah ancaman, melainkan kekayaan yang harus kita syukuri. B. Toleransi adalah kunci. Toleransi adalah kunci untuk hidup berdampingan dengan damai. Dengan saling menghormati, kita dapat membangun hubungan yang harmonis. C. Dialog adalah solusi. Dialog antar agama adalah cara yang efektif untuk saling memahami dan mengatasi perbedaan. D. Kekerasan bukan solusi. Kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan masalah, justru akan memperparah situasi. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk mencari solusi secara damai. E. Pendidikan adalah kunci utama. Pendidikan tentang moderasi beragama sejak dini sangat penting untuk membentuk generasi muda yang toleran dan menghargai perbedaan. 2. Hikmah mempelajari akidah Islam. Kualitas hidup yang lebih baik, hidup dalam suasana yang damai dan harmonis akan meningkatkan kualitas hidup kita. B. Persatuan dan kesatuan bangsa. Moderasi beragama memperkuat persatuan dan persatuan bangsa. C. Citra positif bangsa. Indonesia akan semakin dikenal sebagai negara yang toleran dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
D. Kebahagiaan. Dengan hidup rukun dan damai, kita akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. 3. Refleksi. Moderasi beragama adalah konsep yang menekankan keseimbangan dalam menjalankan ajaran agama, sehingga tidak condong pada ekstremisme radikal maupun sikap terlalu longgar atau liberal. Dalam konteks masyarakat yang multikultural dan multireligius, moderasi beragama menjadi panduan penting untuk menciptakan harmoni dan perdamaian. Refleksi terhadap moderasi beragama menunjukkan bagaimana nilai-nilai agama dapat dijalankan dengan adil, bijaksana, dan inklusif. A. Pentingnya moderasi beragama. 1. Menjaga keharmonisan sosial. Moderasi beragama mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan yang menjadi fondasi untuk membangun masyarakat yang damai dan harmonis. 2. Menangkal ekstremisme. Dengan moderasi agama tidak lagi dijadikan alat untuk justifikasi kekerasan atau permusuhan. 3. Menghadapi tantangan global. Dunia modern menghadapi tantangan intoleransi, diskriminasi, dan konflik berbasis agama. Moderasi menawarkan solusi dengan mengutamakan dialog dan kerjasama antar agama. B. Prinsip-prinsip moderasi beragama. 1. Tawasud atau jalan tengah. Tidak condong pada sikap ekstrim kanan atau radikal atau ekstrim kiri terlalu bebas. Mendorong keseimbangan antara kewajiban agama dan tanggung jawab sosial. 2. Tasamuh atau toleransi. Menghargai perbedaan pendapat, kepercayaan, dan budaya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama. 3. Iktidal atau keadilan. Bersikap adil terhadap semua pihak tanpa memihak hanya karena perbedaan agama atau keyakinan. 4. Musawah kesetaraan. Memperlakukan semua manusia secara setara sesuai dengan hak dan martabat mereka sebagai ciptaan Allah. C. Refleksi terhadap tantangan dalam moderasi beragama. 1. Misinterpretasi ajaran agama. Banyak kasus ekstremisme dan intoleransi yang berakar dari pemahaman agama yang sempit dan tidak kontekstual. 2. Refleksi. Pentingnya pendidikan agama yang berbasis pada nilai-nilai kasih sayang, dialog, dan perdamaian. Polarisasi sosial dan politik agama seringkali dijadikan alat untuk kepentingan politik yang memperdalam perpecahan masyarakat. 4. Refleksi. Moderasi beragama harus mendorong pemisahan antara agama sebagai nilai moral dan politik sebagai alat kekuasaan. 5. Pengaruh media dan teknologi. Penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial sering memicu intoleransi dan konflik antara agama. 6. Refleksi. Perlu literasi digital untuk memfilter informasi dan menyebarkan pesan-pesan moderasi. D. Refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga, moderasi beragama dapat diterapkan dengan mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai toleransi, kasih sayang, dan kerjasama sejak dini. 2. Dalam komunitas, menghormati perbedaan agama dan bekerja sama dalam kegiatan sosial, seperti kerja bakti atau proyek kemanusiaan. 3. Dalam dunia pendidikan. Pendidikan moderasi beragama dapat diperkenalkan melalui kurikulum yang mengajarkan pentingnya dialog, menghormati perbedaan, dan menjunjung nilai-nilai universal. 4. Dalam politik dan kebijakan publik. Pemimpin yang mempraktekkan moderasi beragama akan menciptakan kebijakan inklusif yang tidak mendiskriminasi kelompok tertentu berdasarkan agama. Kesimpulan reflektif. Moderasi beragama adalah solusi yang relevan untuk menghadapi tantangan zaman, terutama dalam menjaga keharmonisan di tengah keberagaman. Konsep ini menegaskan bahwa agama harus menjadi jembatan, bukan tembok pemisah. Dengan menjalankan prinsip-prinsip moderasi beragama, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih damai, adil, dan inklusif, di mana setiap individu merasa dihormati dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa dan dunia. G. Kesimpulan. 1. Elemen-elemen moderasi beragama. Moderasi beragama memiliki beberapa elemen kunci yang saling terkait. Elemen-elemen ini menjadi pedoman dalam menjalankan ajaran agama secara moderat dan toleran. A. Toleransi. Pengertian, sikap menghargai dan menghormati perbedaan agama, keyakinan, dan pandangan hidup. Implementasi terbuka terhadap perbedaan, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, dan ikut serta dalam kegiatan keagamaan bersama umat beragama lain.
D. Keadilan. Pengertian memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada semua orang tanpa memandang agama, suku, atau golongan. Implementasi. Menolak segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan serta menegakkan hukum secara adil. C. Keseimbangan. Pengertian menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat serta antara hak individu dan hak bersama. Implementasi. Tidak fanatik pada salah satu aspek kehidupan dan selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan antara keduanya. 2. D. Moderasi dalam beribadah. Pengertian melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing tanpa berlebihan atau menyimpang dari ajaran yang benar. Implementasi. Tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum atau merugikan orang lain dalam beribadah. E. Komitmen kebangsaan. Pengertian mencintai tanah air dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan serta berperan aktif dalam membangun bangsa. Implementasi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. F. Anti kekerasan. Pengertian menolak segala bentuk kekerasan yang didasari oleh perbedaan agama atau keyakinan. Implementasi menyelesaikan masalah secara damai dan menghindari tindakan yang dapat memicu konflik. 2. Kebermaknaan mempelajari moderasi beragama. Melihat implikasi-implikasi di atas, jelaslah bahwa mempelajari moderasi beragama memiliki makna yang sangat mendalam. Dalam memahami konsep ini, kita tidak hanya memperkaya pengetahuan kita, tetapi juga A. memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, D. membentuk karakter yang lebih baik, C. menemukan makna hidup yang lebih dalam, D. memperkuat nilai-nilai kebangsaan, E. berperan aktif dalam membangun perdamaian dunia. H. Daftar pustaka. Nah, teman-teman peserta PPG sudah selesai kami membuatkan konten tentang modul profesional PPG Transformasi Plus Kementerian Agama tahun 2025 batch 1 pada materi atau mata pelajaran akidah akhlak. Terima kasih. Dan untuk video-video selanjutnya kami akan terus membuat konten tentang pendidikan, dan agar channel ini tetap berkembang dan selalu eksis, maka kami mohon dukungannya dengan cara menekan tombol like, komen, dan subscribe channel Pak Ustadz agar tidak ketinggalan konten-konten tentang pendidikan terkini. Akhirnya dari Pak Ustadz, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah dan selalu dalam lindungannya, dan mendapatkan sertifikat pendidik serta lulus bersama dalam PPG kali ini. Saya Pak Ustadz mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.